Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi ketatnya sistem pengendalian dengan dua subbab, yaitu ketatnya pengendalian hasil dan ketatnya pengendalian tindakan. Semoga materi yang kami paparkan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Baik, kita masuk kepada materi pertama, yaitu ketatnya pengendalian hasil. Keberhasilan pengendalian hasil yang ketat tergantung pada karakteristik definisi dari area hasil yang diinginkan, pengukuran kinerja, dan penguatan atau insentif yang diberikan. Yang pertama, definisi hasil yang diinginkan. Agar pengendalian manajemen dikatakan ketat dalam suatu sistem pengendalian hasil, dimensi hasil harus sesuai dengan tujuan organisasi yang sebenarnya. Target kinerja harus spesifik, hasil yang diinginkan harus secara efektif dikomunikasikan dan diinternalisasi oleh karyawan yang sikapnya sedang dikendalikan, dan apabila pengendalian hasil digunakan secara eksklusif pada bagian kinerja yang ada, pengukuran pasti lebih lengkap. Yang kedua, kesesuaian. Kesesuaian sebagai salah satu penentu utama efektivitas pengendalian hasil. Sistem pengendalian hasil mungkin mengalami permasalahan kesesuaian karena manajer tidak memahami dengan baik tujuan organisasi yang sesungguhnya, atau karena dimensi kinerja yang dipilih oleh manajer untuk mengukur hasil tidak merefleksikan tujuan yang sesungguhnya dengan baik. Untuk beberapa tipe organisasi dan untuk banyak area khusus dalam organisasi, jika tujuan yang sesungguhnya dipahami dengan baik, hal itu akan menjadi asumsi yang beralasan. Namun, pada banyak organisasi lain, pemahaman yang baik mengenai tujuan yang sesungguhnya dan atau bagaimana tujuan-tujuan tersebut harus diprioritaskan bukanlah asumsi yang beralasan. Dan yang ketiga, spesifikasi. Tingkat ketatnya pengendalian hasil juga tergantung pada adanya prospek kinerja yang dijelaskan dengan istilah spesifik. Spesifikasi kinerja yang diharapkan atau target membutuhkan pemilahan dan perhitungan. Organisasi biasanya dapat atau telah menetapkan target yang spesifik dan dapat dihitung dalam istilah-istilah keuangan. Pengendalian dalam area yang sulit diukur, yang diperketat dengan tidak memisahkan bidang kinerja global ke dalam berbagai komponen. Namun, pada beberapa bidang kinerja, target dan pengukuran yang detail dan spesifik tidak fleksibel. Spesifikasi dari sesuatu yang diharapkan adalah salah satu elemen yang diperlukan untuk implementasi pengendalian hasil yang ketat. Komunikasi dan internalisasi. Ini agar pengendalian hasilnya jadi lebih ketat, maka target kinerjanya harus lebih efisien dan diinternalisasi oleh mereka yang diberi tanggung jawab sesuai dengan prestasinya. Kemudian barulah pengendalian hasil dapat mempengaruhi kinerjanya. Adapun batasan pemahaman dan internalisasi yang dipengaruhi oleh banyak faktor, yang mana internalisasi ini menjadi lebih rendah ketika karyawan itu merasa tidak mampu bekerja dengan baik di bidang yang diharapkannya. Hal ini mempengaruhi pengendalian mereka yang merasa tujuan mereka tidak dapat dicapai, atau pada saat mereka tidak diizinkan ikut berpartisipasi pada tujuan tersebut. Kelengkapan ini sebuah persyaratan terakhir untuk ketatnya pengendalian hasil, yang berarti bahwa SPM yang diharapkan memiliki kinerja yang bagus dan karyawan yang terlibat di dalamnya dapat berpengaruh di dalamnya. Contohnya, karyawan bagi pembeli itu biasanya hanya stay di kantor atau di tempat tertentu, yang mana hanya menunggu barang yang dibeli. Hal ini tentu menghabiskan biaya standar, yang mana
banyaknya memainkan laptop atau komputer ataupun hidupkan lampu ataupun ber-AC yang mengeluarkan aliran listrik. Tapi untuk tenaga penjual ataupun marketing disuruh turun ke lapangan untuk mencari penjual yang lebih tinggi, yang mana hanya bermodal minyak pribadi yang lebih menguntungkan bagi perusahaan. Beda halnya dengan karyawan yang pegawai tadi yang hanya menghabiskan biaya operasional. Umumnya, manajer lebih memfokuskan pada kenaikan laba jangka pendek atas biaya hubungan konsumen pada jangka panjang. Ketika pengendalian hasil tidak lengkap, maka pengendalian hasil lainnya, termasuk pengendalian tindakan personel, harus berusaha agar kekosongan itu menjadi lebih lengkap. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengukuran kinerja, di mana pengukuran kinerja ini merupakan proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Di mana bentuk insentif ini seperti uang, lingkungan kerja yang baik, dan partisipasi. Dan tujuan insentif ini memberikan balas jasa karena hasil kerja yang baik, meningkatkan produktivitas, dan mendorong semangat kerja karyawan dan memberikan kepuasan tersendiri untuk karyawan yang memberikan hasil yang baik untuk perusahaan. Baiklah, di sini saya akan memberikan materi terakhir, yaitu ketatnya pengendalian tindakan. Secara besar keseluruhan, sistem pengendalian tindakan harus dianggap ketat jika besar kemungkinan bagi karyawan untuk terus-menerus dalam semua tindakan yang penting untuk keberhasilan operasi dan tidak akan terlibat dengan tindakan yang merugikan. Pertama, itu pembatas perilaku. Pembatas perilaku baik fisik ataupun administrasi dapat menciptakan pengendalian yang ketat dalam beberapa bidang atau pada suatu organisasi. Pembatasan fisik terdapat banyak bentuk, mulai dari kunci sederhana di meja untuk mengembangkan perangkat lunak dan sistem keamanan elektronik. Tidak ada aturan sederhana yang diberikan mengenai tindakan pengendalian yang mereka berikan, mungkin kecuali perlindungan ekstra yang biasa yang lebih mahal. Pembatasan administratif juga menciptakan tingkat pengendalian yang beragam. Pembatasan otoritas kepuasan pada tingkat organisasi yang lebih tinggi menimbulkan pengendalian yang lebih ketat jika diasumsikan pada karyawan yang kedudukannya lebih tinggi akan membuat keputusan yang lebih reliable daripada kedudukan karyawan yang rendah. Itu kajian pratindakan. Kajian pratindakan dapat membuat ketat SPM jika kajiannya sering, detail, dan dilakukan oleh pekajian yang orang berwawasan tinggi atau berwawasan luas. Kajian pratindakan selalu ketat pada bagian yang melibatkan alokasi sumber daya yang besar, karena banyaknya investasi yang tidak mudah dibatalkan dan dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Kajian pratindakan yang ketat ini melibatkan pengawasan formal, rencana bisnis, dan permintaan modal oleh para ahli posisi, staf seperti divisi keuangan dan berbagai tingkat manajemen, termasuk manajemen puncak. Akan tetapi, beberapa organisasi juga menggunakan kajian pratindakan yang ketat sebelum karyawan dapat menggunakan uang meskipun jumlahnya sangat kecil. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Sekian materi yang dapat kami paparkan. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.